Hai guys, hari ini aku akan baca bab 5 dari novel Om Duda. Seperti biasa, kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Sherin tak mengerti kenapa kesalahannya yang nyasar di rumah mewah Bano dan Bian malah mempertemukannya dengan ayah si kembar Raven. Yang paling mengherankan, sejak kejadian itu Sherin sering kali bertemu dengan Raven. Pertemuan yang tak disengaja karena mereka memiliki urusan berbeda di tempat yang sama. Raven selalu menyapa Sherin dengan ramah karena tahu kalau Sherin adalah teman anaknya, sedangkan Sherin selalu malu dan salah tingkah jika bertemu dengan Raven. Kenangan pertemuan pertama mereka yang aneh tak bisa dilupakan begitu saja oleh Sherin. Hari ini, Sherin tak ada kelas pagi. Kelasnya dimulai jam 1 siang nanti. Jadi, dia tak pergi ke kampus saat pagi. Sedangkan Nobi dan Renata yang masuk jurusan sama kini harus masuk kelas bersamaan. Jadinya, Sherin sendirian. Sherin bosan di kosan sendirian. Ide untuk menulis cerita pun sedang tidak ada. Jadinya, Sherin berniat akan pergi ke supermarket saja membeli kebutuhan sehari-hari yang hampir habis. Di parkiran supermarket, Sherin tak sengaja melihat seorang wanita lanjut usia yang jatuh saat menuruni undakan tangga. Dengan spontan saja, Sherin membantu nenek tersebut. Rupanya, nenek tersebut datang belanja sendirian karena artinya sedang cuti. Karena merasa dibantu, nenek tersebut pun mengajak Sherin untuk datang ke rumahnya. Tentu saja Sherin menolak. Tak enak hati, padahal dia tak melakukan apa-apa, tapi nenek tersebut memaksa Sherin untuk ikut. Tak membuat nenek tersebut sedih, akhirnya Sherin ikut nenek tersebut pulang ke rumahnya. Benar-benar sebuah kebetulan karena Sherin tak mengenali siapa nenek tersebut. Namun saat sampai di rumah nenek tersebut, Sherin terkejut melihat ada foto Raven bersama si kembar yang dipajang. Membuat Sherin mau tak mau berpikir kalau nenek tersebut adalah neneknya si kembar Vano dan Bian. Usianya berapa tahun? Nenek bersama Sinta tersebut bertanya pada Sherin yang duduk di sofa ruang tamu menatap foto-foto keluarga yang terpajang di sana. 20 tahun, Nek. Ah, rupanya kamu seumuran dengan cucu yang kembar. Sinta tertawa pelan, terlihat bahagia. Tangannya yang sudah keriput mengambil cangkir teh dan meminumnya. Untuk ukuran lansia sepertinya, Sinta termasuk kategori masih sehat dan bugar. Walau tanda penuaan di tubuh tak bisa dihindari. Orang tuamu kerja di mana? Sinta bertanya lagi. Sherin tersenyum kecil mendengar itu. Saya kurang tahu, Nek. Loh, masa pekerjaan orang tuamu sendiri kamu tak tahu? Orang tua saya sudah lama bercerai, Nek, dan saya tak tinggal dengan mereka. Saya tinggal sendirian, jadi kurang tahu kehidupan orang tua sendiri. Sinta membelalak kaget mendengar itu. Ya Tuhan, maafkan aku jika sudah membuatmu tersinggung, ucap Sinta buru-buru. Sherin tersenyum tipis mendengarnya dan mengangguk pelan. Kebanyakan pasangan yang cerai memang egois sih. Beruntung cucuku bisa mendapatkan kasih sayang utuh dari Raven. Walau sudah lama mereka tak bertemu dengan ibu mereka, ujar Sinta. Dari sorot matanya, Sherin menemukan kesedihan. Kasihan anakku yang sejak dulu harus menanggung beban berat. Banyak yang dia korbankan demi kebaikan si kembar. Lanjut Sinta, Sherin tak bertanya, namun Sinta bercerita tanpa ada yang meminta. Sherin tentu mendengarkan karena dia cukup tahu orang-orang yang diceritakan Sinta. Jiwa penasaran Sherin melontar saat mendengar itu. Ingin bertanya namun takut dikira tak sopan. Tapi dia penasaran juga. Akhirnya, dengan hati-hati Sherin bertanya pada Sinta. Saya cukup kenal Bano dan Bian, Nek. Kebetulan kami satu kampus, ucap Sherin mengakuinya. Sinta tersenyum melihat senang mendengarnya. Wah, baguslah. Menurutmu bagaimana cucu-cucuku tersebut saat kuliah? Apakah mereka seperti anak nakal? Sherin tersenyum melihat wajah penasaran Sinta. Enggak, Nek, mereka baik. Baguslah, Sinta terlihat lega. Nek, apa Bano dan Bian tak pernah memiliki ibu baru? Sherin bertanya penasaran. Sinta menghembuskan nafas pelan sebelum menjawab. Dan dia menceritakan kisah anak juga cucunya dengan gamblang pada Sherin. Seolah lupa kalau Sherin adalah orang asing. Anakku pernah beberapa kali akan menikah lagi setelah cerai dari ibunya si kembar. Namun, kebanyakan calon istrinya menolak keberadaan si kembar, meminta anakku mengirimkan si kembar pada ibunya. Makanya, sampai sekarang anakku belum menikah lagi. Karena bagi anakku, cucu kembarku lebih penting untuk bahagiakan. Sherin terdiam mendengar itu. Ah, tak menyangka Raven sebaik dan sebijak itu. Andaikan ayahnya juga memiliki pemikiran seperti Raven, mungkin hidup Sherin sekarang tak akan terlalu menderita karena diabaikan kedua orang tua.
Setelah cukup lama berbincang, Sherin pun berniat pamit untuk pulang. Dia di sana sudah melebihi dari 1 jam. Tak enak jika diam lebih lama lagi. Namun, belum juga Sherin pamit, seorang datang dan masuk ke dalam rumah tanpa mengetuk pintu dulu. Sherin menatap orang yang baru saja datang dan rupanya itulah Raven. Sial, harusnya aku pulang sejak dari tadi. Dalam hati, Sherin melutuki dirinya sendiri. Terlambat berpamitan berakhir membuatnya bertemu lagi dengan Raven. Padahal Sherin sudah berjanji kemarin kalau dia akan selalu berusaha menghindari Raven. Tak mau bertemu dengan pria itu lagi. Namun, kenyataannya takdir berkata lain. Sherin, sedang apa di sini? Raven bertanya heran saat melihat teman anaknya tersebut ada di rumah sang ibu. Kalian saling kenal? Baguslah, Sinta berkata. Dia berdiri lalu menghampiri anaknya yang masih berdiri di dekat pintu. Tadi ibu jatuh di depan supermarket, Ban, dan dia menolak ibu, jadinya ibu ajak berkunjung ke sini. Sinta menjawab pertanyaan Raven, kemudian dia menarik Raven agar duduk di sofa. Tunggu di sini, ibu buatkan kopi dulu untukmu. Tak perlu, Bu, ibu istirahat aja. Tak apa, itu bukan hal yang sulit. Sinta bergegas pergi ke dapur untuk membuatkan Raven kopi, meninggalkan Raven dan Sherin berdua di ruang tamu. Terima kasih sudah membantu ibuku, Raven berbicara dengan tulus pada Sherin. Mendengar itu, Sherin mengangguk kecil. Iya, Om, sama-sama. Kamu tidak masuk kuliah? Tanya Raven heran. Kelasnya dimulai siang nanti, Om. Pantesan, padahal teman-temanmu tadi sudah berangkat bersama Bano dan Bian. Sherin tersenyum kecil mendengarnya. Jikapun tak ada kelas, pasti Novi dan Renata akan tetap berangkat pagi demi bertemu sang pacar baru. Om, aku izin ke belakang dulu. Raven mengangguk, membiarkan Sherin menyusuli Sinta. Sherin pun minta izin pada Sinta untuk menggunakan kamar mandi. Setelah berurusannya selesai di kamar mandi, Sherin pun keluar. Dia melihat Sinta yang masih membuat kopi di dapur. Akhirnya Sherin mendekati Sinta saja daripada harus ke ruang tamu lagi dan merasakan canggung karena berdua dengan Raven. Masih belum selesai buat kopinya, Nek. Ah, Sherin, buat Raven sudah kok. Ini buat tamu. Kemarin ada keluarga yang pindah dan menempati di rumah samping. Mereka datang berkunjung hari ini, jelas Sinta. Sherin mengangguk pelan mendengar itu. Saat Sinta akan ke ruang tamu, Sherin mengekorinya. Semakin dekat, Sherin bisa mendengar dua orang pria yang sedang mengobrol. Ada seorang wanita juga yang menimpali. Saat sampai pintu, tak sengaja Sherin melihat tamu yang datang barusan. Langkah Sherin langsung terhenti dengan tubuh membeku menatap pada sepasang suami istri yang merupakan tamu Sinta. Sherin, ayo ke sini. Kenapa bengong di sana? Sinta bersuara membuatnya tamunya melihat ke arah belakang. Tamu yang merupakan sepasang suami istri tersebut langsung berhenti tersenyum saat melihat Sherin di belakang ambang pintu. Sherin memaksakan sebuah senyum pada Sinta. Kemudian berjalan mendekat. Om Raven, Nek, aku pamit pulang dulu. Lupa harus belanja keperluan sehari-hari, ucap Sherin. Setelah itu dia langsung berjalan keluar dari rumah tersebut. Mas mau kemana? Tamu wanita itu langsung berteriak saat suaminya ikut melangkah ke rumah dari rumah Sinta. Lalu si suami memberikan kode pada istrinya untuk tetap di sana saja. Suami kamu mengenal Sherin? Tanya Raven pada wanita itu. Dia anaknya. Saya bersih sama anaknya. Saat datang tahunya minta uang aja. Padahal dia sudah besar, harusnya dia bisa cari uang sendiri. Wanita itu mendumel kesal dengan wajah cemberut. Sinta dan Raven terdiam mendengar itu. Baru paham situasi. Sinta memaksakan senyum seraya menatap wanita itu dengan tajam. Rasa tak suka langsung memenuhi hatinya. Masih kecil atau sudah besar, seorang anak tetap jadi tanggung jawab ayah sebelum anak tersebut menikah. Kamu jangan menjadi pemisah suamimu dengan anaknya. Sinta berbicara. Menahan geram. Setelah itu Sinta langsung pergi ke sana. Sedangkan wanita tersebut yang merupakan ibu tiri Sherin terdiam menahan kesal.